Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi selaku direktur pengasuh pondok pesantren Subul Kamal Bani Fida, yang saya hormati seluruh pengurus serta Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi, teman-teman saya sayangi juga saya banggakan. Dan tak lupa juga pada keluarga teman-teman pondok pesantren Ulumul Quran Al-Bukhari Berjiwa, semoga selalu diberi kesehatan Allah, dipanjangkan umurnya, lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya sama dunia akhirat, dan selalu dilimpahkan ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya atas nama Ulia Amalia Sari dari kelas 10 MA Quran Nore Bahan Fida akan mempresentasikan tentang kitab At-Tibyan di bab ke 20 terakhir. Nah, di sini akan menjelaskan pertama adalah mushaf yang dikirim-kirimkan. Nah, jadi ada beberapa ulama yang mengirimkan mushafnya ke beberapa negara, seperti Mekah, Madinah, Yathrib, Babilonia dan lain-lain. Itu anjuran menulis ayat-ayat Al-Quran dengan bagus. Nah, jadi kita tuh dianjurkan untuk memperbagus, memperjelas dan mengkoreksi setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita tulis, dan kita menulisnya tanpa ada renggang-merenggang dan tanpa ada yang mengomentarinya. Dan juga dianjurkan baik kita untuk menulis titik serta harokat-harokatnya agar tidak jadi kesalahan dari panjang pendek serta posisi-posisi harokatnya, agar kita tidak menimbulkan dosa saat membacanya. Habis itu kita yaitu menulis Al-Quran dalam keadaan najis. Dan jadi ada yang mengatakan bahwa jika orang menulis Al-Quran dalam keadaan najis itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa jika ia dalam keadaan najis lalu menulis Al-Quran itu tidak diperbolehkan, dan juga dia mengatakan bahwa itu hukumnya adalah makruh. Selanjutnya adalah menjaga dan menghormati mushaf Al-Quran. Jadi menjaga dan menghormati mushaf Al-Quran itu adalah suatu kewajiban, karena dalam Al-Quran itu memiliki terdapat berbagai macam petunjuk dari Allah. Dan jika ada orang-orang yang membuang Al-Quran ke bak sampah dan lain-lain, maka itu termasuk ke dalam kriteria orang-orang kafir, dan itu pun diharam bagi yang membuang Al-Quran. Selanjutnya adalah membawa mushaf ke negeri musuh. Nah, jadi bagi orang yang membawa Al-Quran ke negeri musuh, ada yang mengatakan bahwa hukumnya haram. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jika ia pergi ke negara musuh dengan maksud untuk menjualnya ke orang-orang kafir, itu pun tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa diperbolehkan jika orang kafir itu membelinya, tapi tidak memiliki hak untuk orang-orang kafir itu boleh menyentuhnya, tapi tidak memiliki hak untuk memilikinya. Salat ya. Nah, selanjutnya adalah bagian najis orang yang menyentuh Al-Quran. Nah, jadi bagi orang yang menyentuh Al-Quran menggunakan bagian yang diharamkan, maka itu bagian yang bernajis itu diharamkan dan tidak diperbolehkan serta itu dilarang. Nah, bagi orang-orang yang melakukan tersebut, maka itu tidak bisa dapat ditoleransi lagi, maka hukumnya memang itu dicap haram. Dan bagi orang yang menyentuhnya tanpa menggunakan bagian yang haram, itu baru diperbolehkan. Selanjutnya adalah boleh menyentuh Al-Quran setelah ia bertayamum. Nah, jadi ia boleh saat ia sedang bertayamum, ia boleh menyentuh Al-Quran. Tetapi apabila ia tidak mendapati air ataupun debu untuk bertayamum, maka ia boleh melaksanakan sholat, tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi ia boleh melaksanakan sholat itu saat ia masa dalam keadaan darurat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia boleh menyentuh Al-Quran itu di saat keadaan itu benar-benar darurat. Jadi
saat ia boleh ia tidak bertayamum ada memang dalam keadaan darurat sekali. Habis itu baru jual beli mushaf. Nah, jadi jual membeli mushaf itu diperbolehkan. Habis itu tetapi ada yang mengatakan juga bahwa menjual beli itu diharamkan, juga dia mengatakan itu. Juga ada yang mengatakan boleh ia membeli mushaf tapi tidak boleh memperjualkannya. Selanjutnya adalah anak kecil yang membaca Al-Quran, bolehkah ia berwudu? Nah, jadi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa anak-anak kecil yang masih mumayyiz itu apakah ia boleh berwudu saat ia hendak membaca Al-Quran? Ada yang mengatakan bahwa itu tidak diwajibkan karena itu akan memberatkan anak kecil tersebut. Selanjutnya adalah orang berhadas haram memegang Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang berhadas itu diharamkan memegang Al-Quran. Dan tetapi ia boleh membawanya apabila memasukkannya ke dalam tas atau dan lain-lain. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu tetap tidak diperbolehkan. Dan apabila ia memperbolak-balikkan Al-Quran menggunakan tangannya, maka itu dianggap haram. Selanjutnya adalah orang-orang berhadas menulis Al-Quran. Jadi orang-orang yang berhadas atau berjunub itu apabila ia membawa atau apabila ia menulis sambil membawa atau menyentuh Al-Quran, maka itu yang dilarang atau diharamkan. Dan ada juga yang dan selanjutnya adalah orang berhadas membawa barang yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang berhadas tapi dia membawa barang yang isinya terdapat Al-Quran seperti tas, habis itu map atau apapun, itu ada yang mengatakan bahwa itu diharamkan. Walaupun dia menggunakan perantaraan tas, apapun yang membuat itu tidak disentuh, itu tetap diharamkan. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa itu tidak diharamkan, maka kami mengatakan bahwa itu makruh. Jadi apabila kalau misalnya itu tidak haram, maka itu tetap dinyatakan makruh. Berarti kita tetap tidak boleh melakukannya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.